terlihat ya begitu kesulitannya Habib Bahar bin Smith ini. Ya begitu kesakitan yang beliau alami ini. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita masih membahas tentang Habib Bahar bin Smith. Ya, karena kalau bagi kami yang membahas Habib Bahar bin Smith itu ya seakan tidak ada habisnya. Ya. Kalau kita membicarakan tentang Habib Bahar bin Smith itu kayak seakan-akan itu selalu saja ada masalah yang ditimpa oleh beliau. Ya, karena kalau kita melihat ya gaya daripada ceramah Habib Bahar bin Smith itu, ya maka seakan kita ini tidak menjadi kaget. Ya, kita tidak heran ketika ada beberapa hal-hal atau masalah-masalah yang menimpa Habib Bahar bin Smith itu. Ya, coba kemarin teman-teman ya, ada begitu banyak titik-titik lokasi, ada begitu banyak daerah yang mereka ini menolak kedatangan daripada Habib Bahar bin Smith. Yang mereka menolak adanya Habib Bahar bin Smith itu berceramah di daerah mereka. Ya, hal ini tanpa sebab ya teman-teman. Karena kalau kita melihat beberapa video Habib Bahar bin Smith ini atau secara umum ya, ada daripadanya itu kemungkinan besar dan kebanyakan ya justru itu lebih banyak provokasinya ya. Kami duga lebih banyak provokasinya daripada menyebarkan ilmu agama. Ya, coba lihat video yang kemarin yang sudah sempat kami bahas di sini. Ya, ceramah sambil nenteng pedang. Nah, itu apa hubungannya juga? Yang kemudian ada lagi ceramah, tetapi di ceramah itu justru menghujat-hujat Pak Lurah. Ya, bahkan mengatakan Pak Lurah itu bangsat lah, brengsek lah. Bahkan kami duga ya di situ seakan-akan Habib Bahar bin Smith ini itu memprovokasi umat untuk menggeruduk rumah Pak Lurah. Ya, hanya gara-gara permasalahan Pak Lurah tersebut tidak memberikan izin terhadap kajian Habib Bahar bin Smith. Sedangkan dangdutan itu diberi izin. Nah, atas dasar hal inilah Habib Bahar bin Smith itu marah. Ya, seharusnya ya kalau sebagai seseorang yang memiliki ilmu, ya seorang ulama, ya orang yang sudah dewasa ya seharusnya ketika ada hal-hal seperti ini, penolakan terhadap dirinya atau ada sesuatu atau ada seseorang yang tidak menyukai dirinya, ya orang itu seharusnya introspeksi diri, ya. Kok bisa? Kenapa orang ini tidak menyukai saya? Kenapa orang ini, kenapa daerah ini tidak menginginkan saya untuk mengisi sebuah kajian di daerah ini. Nah, seharusnya Habib Bahar bin Smith itu introspeksi diri seperti itu, teman-teman. Ya. Dan ini ya, ada lagi sebuah video beredar, entah ini video tahun berapa, tetapi di video ini terlihat lagi nih, teman-teman. Ya, di mana di daerah ini kalau nggak salah di Manado. Nah, Habib Bahar bin Smith ini, ya itu ditolak mentah-mentah. Bahkan belum turun dari pesawat nih, itu sudah dihadang. Ya, artinya dari sini kita bisa simpulkan, teman-teman. Kita ambil pelajaran bahwa ya sebenarnya orang-orang ini ya tidak sedikit mereka ini sudah muak dengan ya, dakwah Habib Bahar bin Smith ini. Ya. Coba kalau kita mendengar alasan mereka kenapa mereka menolak Habib Bahar bin Smith, coba ya rata-rata mereka akan ya berpendapat bahwa Habib Bahar bin Smith itu ya pemecah belah umat. Ya. Membuat sebuah narasi-narasi yang dapat memecah belah umat. Ya. Dan hal seperti itu tidak bisa juga kita salahkan, teman-teman. Karena kalau kita melihat dakwah Habib Bahar bin Smith itu ya seperti itu. Ya. Dan mungkin sebelum kita ya berkomentar lebih jauh, mungkin baiknya kita simak video berikut ini, teman-teman. Aparat kepolisian dari Polda Sulawesi Utara dan TNI Angkatan Udara Lanut Samratulangi diterjunkan ke lokasi. Ya. Tidak akan orasi, tidak akan berceramah, tapi berbahas sebagai tuan rumah. Begitu, Pak. Iya. Dan Planet hanya diundang untuk mendoakan orang tuanya. Jadi begitu, Pak. Pukul 2 siang tadi. Ini ada begitu banyak ya teman-teman ya. Kita lihat ada aparatur negara ya. Ada dari pihak kepolisian dan ada juga dari Bapak TNI kita. Ini yang berusaha mengamankan, teman-teman. Ya. Ini kalau nggak ada Bapak kepolisian ini sama Bapak TNI ini saya nggak tahu ini Habib Bahar ini jadi apa ya. Mungkin udah jadi kerupuk ya mungkin. Para dari pihak kepolisian dari Polda Sulawesi Utara dan Lanut Samratulangi Manado disiagakan di lokasi bandara sendiri. Nah, tuh kita lihat teman-teman. Antisipasi terjadinya bentrokan antara kedua kubu ini. Sekitar pukul 12 malam tadi, kubu dari Ormas Adat Minahasa sendiri sudah menarik diri dan sudah kembali ke rumah mereka masing-masing begitu ya. Sampai ada nih ya mobil barakuda, teman-teman. Ya berarti ini bukan situasi yang main-main ini, teman-teman. Baik, apa yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukan penghadangan terhadap Habib Bahar ini, Mas? Ya, apa pertimbangannya? Coba kita dengar. Iya, tadi saya sempat mewawancarai seorang tokoh adat dari Minahasa. Mereka menginginkan agar Habib Bahar bin Smith ini tidak menginjakkan kaki di Manado karena mereka menginginkan tidak menginjakkan kaki ya di Manado. Beliau dianggap sebagai tokoh yang intoleran, tokoh FPI yang intoleran begitu. Ya. Beliau dianggap sebagai tokoh yang intoleran, teman-teman. Ya. Jadi sudah jelas, teman-teman. Dan kalau hal seperti ini ya,
penolakan-penolakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Coba deh kalian cek dan kalian dengar ya. Rata-rata alasan daripada orang-orang yang menolak Habib Bahar bin Smith itu ya rata-rata seakan-akan sama teman-teman ya. Kalau enggak Habib Bahar dicap sebagai intoleran, ya Habib Bahar dicap sebagai pemecah belah umat. Ya, rata-rata kayak gitu teman-teman. Dan hal ini ya kalau kita melihat dengan ceramah-ceramah Habib Bahar bin Smith ini dengan dakwah atau warna daripada ceramah Habib Bahar bin Smith itu, ya maka seakan-akan hal tersebut itu menjadi sinkron teman-teman. Dengan alasan daripada mereka-mereka ini ya, oknum-oknum mereka ini yang menolak Habib Bahar bin Smith ini. Ya, coba lihat dalam ceramah yang kemarin kita sempat putar, ya. Hanya gara-gara tidak diberi izin oleh Pak Lurah, Habib Bahar sampai ngata-ngatain Pak Lurah itu bangsat. Ya, bahkan dengan lantangnya Habib Bahar mengatakan kalau malam ini saya beri komando, kita geruduk rumah Pak Lurah, kalian siap? Ya siap kata jamaahnya. Ya coba ini ceramah apa memprovokasi? Ya. Saya tidak perlulah menyimpulkan ya secara jelas. Kalian pasti sudah bisa menilai kalau ini tuh seperti ini tuh ceramah atau provokasi, teman-teman. Ya. Dan lagi-lagi hal seperti ini tuh tidak tepat dilakukan oleh seorang tokoh agama, oleh seorang muslim, ya. Apalagi kita ini dihabibkan oleh beberapa orang, ya, atau sekelompok orang. Enggak tepat lah. Ya itu bukan suatu cerminan yang baik, bukan suatu cerminan yang mulia. Ya, sedangkan agama kita ini mengajarkan berakhlakul karimah, ya berakhlakul karimah, ya, beradab. Ya, apalagi negara kita ini kan begitu, ya. Negara kita ini terkenal dengan adab dan sopan santun. Dan ini teman-teman ada lagi satu video di mana memperlihatkan di sini betul-betul ada yang berubah dari Habib Bahar bin Smith ini. Kalau yang kita kenal dengan Habib Bahar bin Smith ini dengan gagah berani, ya, kuat, perkasa, tetapi di video ini yaitu terlihat Habib Bahar bin Smith itu ya didorong menggunakan kursi roda. Ya. Kursi roda, teman-teman. Begitu lemahnya, ya, begitu berbeda jauh ya. Pokoknya berbeda jauh dengan sosok Habib Bahar bin Smith ini yang selama ini kita kenal. Ya. Dan kalau kami mendapat informasi ya beliau ini sedang sakit. Ya, entah sakitnya karena apa, walau alam, apakah karena memang kecapean, digebukin atau apa, dihadang massa, walau alam ya. Saya nggak tahu secara pastinya. Tetapi ya silakan simak video berikut ini. Tuh ya. Kembali lagi ke poli dipanggil sama dokternya. Nih, terlihat Habib Bahar bin Smith menggunakan kursi roda, teman-teman. Tuh ya, ini Habib Bahar bin Smith, teman-teman. Terlihat kayak sesak dadanya. Ya. Batuk. Ya, ini dia, ya Habib Bahar ya, didorong menggunakan kursi roda, teman-teman. Ya. Terlihat ya, begitu kesulitannya Habib Bahar bin Smith ini, ya begitu kesakitan yang beliau alami ini. Lihat dari wajahnya. Ya. Syafaqallah, ya la ba'sa tahurun insyaallah. Ya tetap juga kita harus mendoakan. Ya, walaupun kita ini tidak sependapat, tidak sejalan dengan warna dakwah daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya, kita nggak perlulah untuk mengikuti akhlak daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya, coba. Ya Habib Bahar bin Smith ini dengan mudahnya mengkritik pemerintah, ya menghina pemerintah. Pak Prabowo Subianto dikatakan sebagai pengkhianat. Padahal kita sudah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto ini untuk bangsa ini. Ya, tetapi tetap juga dikatain pengkhianat. Jadi hal seperti itu tidak tepat, teman-teman. Ya tidak tepat. Dan teman-teman ya, satu hal lagi yang membuat kita ini semakin terkejut ya, semakin ya tidak menduga bahwa ketika ada kabar-kabar buruk ya mengenai Habib Bahar bin Smith ini ya, salah satu contohnya mungkin ya tersiar kabar Habib Bahar bin Smith ini tuh masuk ke dalam ambulans atau bahkan dirawat di ruang ICU. Nah, yang komentar itu bukan justru mereka ini prihatin, ya mendoakan yang baik-baik, tetapi justru apa? Banyak daripada mereka ini netizen ini yang komen di kolom komentar ini, ya itu justru mereka ini malah bersyukur.
Ya bahkan ada yang mengatakan lebih parah lagi teman-teman. Ya, kenapa nggak lebih dari itu? Ya, kenapa hanya sampai segitu dan lain sebagainya? Ya, ya harus kita katakan bahwa hal seperti itu juga nggak tepat ya, nggak manusiawi. Tetapi ya lagi-lagi teman-teman, ya lagi-lagi bahwa di sini sekali lagi membuktikan kepada kita semua bahwa ya apa yang kita tanam ya maka itu juga yang akan kita tuai. Apa yang kita selama ini perbuat oleh kelakuan kita, lisan kita, ya maka nanti lambat laun akan kita terima ya buah daripada apa yang kita lakukan itu. Ya jadi semoga ini menjadi sebuah pelajaran untuk Habib Bahar bin Smith ini. Ya bahwa lagi-lagi ya kita boleh ini berdakwah atas nama kebenaran, tetapi kita juga harus memperhatikan di situ ada namanya adab dan etika. Ya ada namanya sopan santun. Ya, tidak selamanya kita ini mau hidup semaunya, seenaknya. Ya, kita hidup ini di negara. Yang dimana negara ini bukan cuman kita saja yang hidup, melainkan ada begitu banyak kepala. Ya. Kita hidup di negara ini bukan hanya kelompok saja kita yang hidup, melainkan ada beberapa orang, ada banyak kelompok, ada banyak etnis, ada banyak begitu banyak ormas yang tentu mereka ini berbeda paham dengan kita. Jadi jangan kemudian ya kita memaksakan pemahaman kita, prinsip kita untuk juga bisa diterima oleh orang lain. Yang enggak seperti itu teman-teman. Kalau seperti itu cara kita bernegara ya bermasyarakat, maka akan kacau negara ini. Ya, maka akan kacau. Maka jalan solusi yang terbaik adalah kita ini saling menghargai. Ya, kita sampaikan saja prinsip kita. Kalau orang mau menerimanya, alhamdulillah. Tetapi kalau orang tidak menerimanya, ya bersabar. Ya, bersabar, nggak usah mencak-mencak, nggak usah marah-marah. Ya, kalau ada orang yang menolak kajian kita, ya kita introspeksi diri. Kenapa? Ya, kenapa kajian saya dibubarin, sedangkan dangdutan malah diizinin? Introspeksi diri, lalu ubah itu. Ya, ubah kalau ada kesalahan dalam diri kita. Ya, bukan justru mencak-mencak, marah-marah, bahkan seakan-akan memprovokasi umat untuk menggeruduk rumah Pak Lurah. Ya, untuk mencopot Pak Lurah. Ya ini kan apa teman-teman? Ya ini kan harus saya katakan ya mohon maaf, ini adalah salah satu sifat yang tidak dewasa. Dan lagi-lagi teman-teman ya, ketika ada orang-orang yang mengkritik seperti ini, mereka ini tidak membenci Habib Bahar, mereka ini tidak membenci Habaib, enggak. Yang kami benci adalah perbuatannya. Ya, kami tidak rela kalau nama Habib yang baik, yang sudah mulia itu nama Habib itu harus ya turun citranya ya hanya gara-gara ulah daripada oknum yang tidak terjaga ini teman-teman. Dan seperti biasa gimana menurut kalian? Silakan komen di bawah ya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.